Baik, Pak Dodi mengamati begitu banyak sebetulnya program-program prioritas dari pemerintah dan juga cita-cita ya dari pemerintahan kita bahwa salah satunya adalah swasembada energi ya Pak Ya, ya. Bahkan Presiden Prabowo juga memiliki visi untuk bisa mengencarkan bahan bakar nabati seperti misalnya tebu, sorghum, singkong dan juga yang lainnya untuk nanti dicampurkan atau menghasilkan bioetanol ya Pak ya. Tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini seperti apa? kami sangat mendukung dengan penuh untuk visi Pak Presiden Prabowo, terutama untuk pemanfaatan bahan bakar nabati. Karena kita sepertinya harus tahu bahwa negara Indonesia ini negara agraris ya. Jadi banyak sekali bahan baku yang bisa digunakan sebagai bahan bakar nabati. Dan selama ini kami juga sudah di perusahaan kami PT Molindo memproduksi bioetanol versi fuel grade ini mulai tahun 2004 mestinya. Sehingga memang Sudah cukup lama ya Pak sudah ya? cukup lama. Tapi kami memang perlu banyak hal di sini yang harus kita bicarakan, terutama komitmen dengan semua stakeholder. Kita ngelihat biodiesel yang sudah sangat sukses di Indonesia dengan pencampuran tahun ini sampai 40%. Dan ini kami yakin bahwa bioetanol juga bisa bersama dengan biodiesel menjadi salah satu biofuel di Indonesia. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak dari sejauh ini bagaimana kesiapan pasokan etanol produksi Molindo ya untuk bisa mendukung program dan juga visi misi yang diinginkan oleh Presiden Prabowo ini Pak. Artinya saat ini sudah sejauh mana Pak? Ya. Seperti tadi saya utarakan, di Molindo sendiri itu kami mempunyai kurang lebih 10 juta liter biofuel etanol yang sudah kami produksi. Dan waktu itu di tahun 2006 sampai 2010 kami juga sudah mensuplai Pertamina dengan produk kami. Sekarang seperti kita tahu di Pertamina pun sudah mempunyai produk yang namanya Pertamax Green ya, yang disuplai oleh PT Enero. Kami terus terang dari semua industri etanol di Indonesia ini mengharapkan payung hukum yang jelas, terutama yang mungkin berupa semacam undang-undang. Sehingga kami semua di industri etanol ini bisa lebih pasti dan jelas dalam pemakaiannya, terutama mungkin apabila Pertamina juga bisa memakai campuran bioetanol ini kepada Pertamax misalnya. Jadi sosialisasi dan komitmen dari pemakaian bioetanol ini sangatlah penting, Mbak Sinta. Terus terang kita semua sekarang sudah mempunyai kurang lebih di Indonesia sendiri ya, total sekitar 60 sampai 65 juta liter yang siap untuk dipasarkan apabila ini akan diimplementasikan. Baik Pak, jika nanti ternyata memang program bioetanol ini berjalan dan Molindo sendiri terlibat ya Pak ya, Ya. proyeksi dari pendapatan perusahaan ini seperti apa sih Pak? Growth from the ethanol industry ini salah satunya adalah dari fuel etanol ya di semua di dunia. Dan seperti kita tahu di Indonesia sendiri konsumsi gasolin di Indonesia itu kurang lebih sekitar 35 miliar liter. Pencampuran 5% dari 35 miliar liter itu sangat signifikan untuk industri etanol. Sehingga memang untuk Molindo sendiri kami menunggu implementasi ini sehingga bisa dijalankan supaya kita juga mempunyai portfolio dalam market-market di produksi-produksi barang kami. Baik, artinya apakah Anda cukup optimistis jika program ini berjalan dan Molindo terlibat akan terjadi peningkatan pendapatan yang Sangat cukup optimis. signifikan? Yes, sangat optimis. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak terkait dengan Molindo yang menghadapi tantangan ya Pak terkait ketersediaan dari bahan baku begitu ya Pak ya. Sejauh ini seperti apa sih Pak, kan kalau kita berbicara bahan baku ini pasti juga akan ada harga yang selalu fluktuatif begitu Pak. Ini menyesuaikan dolar juga tentunya begitu Pak. Ini seperti apa sih Pak sejauh ini perusahaan menghadapi tantangan-tantangan ini? Ya, menurut saya fluktuasi bahan baku itu normal ya, Mbak Sinta, di semua komoditas. Seperti kita tahu, misalkan Amerika, mereka menggunakan jagung untuk bahan baku bioetanolnya, sedangkan Brasil menggunakan tebu untuk bioetanolnya. Kami di Indonesia sampai selama ini menggunakan tetes tebu atau molasses yang kami dapatkan dari pabrik-pabrik gula mulai bulan Mei sampai November pada musim giling, yang kami beli untuk produksi dalam 1 tahun. Nah, memang kalau kami melihat di posisi bahan baku ini, penting sekali untuk kita selalu mencari bahan baku baru. Tetapi di Indonesia, terutama sekarang molasses, menurut saya perlu diadakan dari pemerintah ini semacam program yang disamakan dengan biodiesel. Karena di biodiesel kami melihat
seperti adanya DMO, Domestic Market Obligation, dan juga sekarang ini selama kurang lebih 20 tahun biodiesel ini berjalan, sampai hari ini 40% mix dengan solar, itu kami melihat adanya juga BPDP. Dan BPDP ini diperlukan untuk menstabilkan dari harga minyak dengan harga bahan bakar nabati ini. Jadi etanol juga memerlukan dari sisi bahan baku untuk DMO tadi, apabila diperlukan sebagai DPO juga, karena di Indonesia kami juga sudah memulai harga indeks pasar. Kita mempunyai itu, Mbak Sinta. Jadi harga indeks pasar ini sudah termasuk di dalamnya konversi dari harga bahan baku juga. Jadi harga bahan baku sampai profit perusahaan pun di HIP ini ada. Jadi menurut saya dari fluktuasi harga ini bisa diantisipasi karena kami juga di Indonesia sudah mempunyai HIP semestinya. Baik Pak, lalu terkait dengan proyeksi dari permintaan ekspor ya Pak ya. Sejauh ini proyeksi Anda sendiri seperti apa sih Pak? Oke. Untuk ekspor, industri etanol ini mempunyai three types of product ya. Jadi industri etanol mempunyai industrial grade, food grade, dengan juga fuel grade. Apabila kita melihat dari sisi industrial grade dan food grade etanol, memang pasar ekspor ini sudah terbuka lumayan lama. Yang paling tinggi permintaannya yang mana Pak? Untuk sementara ini memang di industrial dan food grade. Jadi antara satu negara dengan yang lain, secara komoditi etanol mereka juga sudah memperdagangkan ini lumayan besar lah, dalam persentase yang lumayan besar. Hanya untuk bioetanol ini supposedly targeted towards the country itself. For example, US and Brazil, they already have an access for the bioethanol. Tapi untuk di regional seperti di Thailand, India, mereka masih memakai bioetanol itu untuk negaranya sendiri. Jadi the export actually is for the bioethanol. Kita juga melihat memang ada potensi, tapi dari Molindo kami mengutamakan implementasi ini untuk nasional dulu, Mas Sinta. Jadi kami melihat juga misalkan dari Jepang. Jepang sudah sekarang ini mencanangkan pemakaian SAF, Sustainable Aviation Fuel, yang berbasis bioetanol juga. Mereka akan membuka pasar ini untuk semua yang bisa mengekspor ke mereka. Salah satu lagi negara seperti Filipina. Filipina ini juga membalancing antara importasi bioetanol mereka juga dengan produksi mereka dalam negeri. Jadi ada suatu metode atau model untuk mereka menjalankan etanol di negara mereka. Jadi ekspor in terms of the product itself itu tergantung tipe etanolnya seperti apa. Cuman untuk bioethanol actually for Molindo we targeted towards Indonesia.